Mantap Pak Ketum. Usai lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir langsung gerak cepat, panggil Shin Tae-yong untuk bicarakan hal ini. Sampai trending di Malaysia. Ramai-ramai media Malaysia soroti sejarah baru Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia gerak cepat, cari mesin gol di ronde ketiga. Siapa yang pantas? Ini syarat dan jumlah pertandingan yang harus dipenuhi Timnas Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Wow! Menpora Dito PD Timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Ini dasar keyakinannya. 4 pemain grade A yang bisa dipanggil STY sebagai tambahan amunisi Timnas Indonesia di putaran ketiga. Nomor 1 main di Liga Inggris. Beresiko masuk grup neraka. Media Vietnam prediksi Timnas Indonesia tak punya peluang di putaran ketiga. Ini alasannya. Berikut informasi selengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai ya guys, agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih. Usai lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir langsung gerak cepat, panggil Shin Tae-yong untuk bicarakan hal ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menggelar pertemuan mendadak usai Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah mengalahkan Filipina. Pasukan Shin Tae-yong lolos dengan status runner-up grup F di ajang tersebut. Selanjutnya, perjalanan Indonesia masih jauh dan tim yang lebih kuat sudah menunggu mereka. Agenda Timnas juga cukup padat karena mereka juga akan berlaga di ASEAN Cup 2024 pada akhir tahun ini. Shin harus putar otak agar bisa merancang skuad terbaik di dua ajang tersebut, atau mencari opsi terbaik yang bisa dilakukan. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia langsung berkoordinasi dengan Shin Tae-yong terkait masalah ini, termasuk persiapan skuad Garuda jelang putaran ketiga yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Pasalnya, waktu yang ada cukup terbatas dan mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan situasi ini. Selain itu, ada 6 pertandingan yang akan dilaksanakan tahun ini. Tepatnya akan digelar pada bulan September 2024, Oktober 2024, dan November 2024. Saya bertemu dengan Coach Shin Tae-yong untuk membahas persiapan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir. Langkah ini jadi tindak lanjut setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga 1 melakukan pertemuan. Tujuannya agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air tersebut bisa selaras dalam menjalankan programnya. Skuad Garuda memiliki jadwal 10 pertandingan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi memberikan persiapan maksimal, tentunya semua program harus saling mendukung. Setelah Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saya bersama Exco PSSI dan pengelola Liga Indonesia melakukan meeting untuk memastikan jadwal Timnas Indonesia dan Liga bisa berjalan bersama hingga 2027, ungkap Erick beberapa waktu lalu. Selain terkait kompetisi, tentunya dari sisi tim akan coba dipersiapkan dengan baik. Ketum PSSI sudah menjanjikan ada 3 pemain dari Timnas U20 Indonesia yang akan promosi ke Timnas Senior. Sementara itu, Jens Raven dan Martin Paes juga diharapkan bisa segera tersedia untuk Timnas. Sampai trending di Malaysia. Ramai-ramai media Malaysia soroti sejarah baru Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan Timnas Indonesia menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapatkan sorotan dari berbagai media internasional. Timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia usai finish sebagai runner-up grup F ronde kedua. Tim asuhan Shin Tae-yong jadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang ada di ronde ketiga.
Timnas Indonesia meneruskan tradisi wakil Asia Tenggara lolos ke ronde ketiga. Sebelumnya, Thailand melakukannya pada edisi 2018 dan Vietnam pada 2022. Sayangnya, dua negara tersebut gagal berbicara banyak di ronde ketiga dan finish sebagai juru kunci klasemen. Timnas Indonesia bakal bertarung dengan 18 tim di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Undian bakal dilangsungkan pada 27 Juni 2024. 18 tim nantinya bakal dibagi dalam 3 grup. Pencapaian baru tersebut mendapatkan sorotan dari berbagai media internasional. Salah satunya datang dari media Malaysia, New Straits Times, NST. NST menyebut bahwa mimpi Timnas Indonesia makin dekat ke Piala Dunia 2026. Fans dan pemimpin Indonesia memuji tim sepak bola mereka setelah mereka memastikan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Filipina pada hari Selasa. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang berpeluang lolos ke Piala Dunia. Lanjutnya. Sementara itu, Harian Metro juga ikut mengapresiasi pencapaian Timnas Indonesia. Timnas Indonesia disebut sukses menciptakan sejarah baru di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina melaju, Indonesia cipta sejarah, tulis judul berita Harian Metro. Sebaliknya, Indonesia menorehkan sejarah dengan mencapai babak ketiga untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Filipina 2-0 di kandang sendiri, tulis Harian Metro. Stadium Astro menyoroti peran pemain naturalisasi yang meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia, pemain naturalisasi berkualitas kunci kejayaan Timnas Indonesia, tulis Stadium Astro. Indonesia menurunkan pemain naturalisasi berkualitas seperti Justin Hubner, Cerezo Osaka, Jai Itzes, Venezia, Tom Haye, Heerenveen, Nathan Chueon, Swansea City, Kelvin Verdong, NEC, Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, dan Rafael Struijk, ADO Den Haag, yang bermain bersama klub Divisi 1 Liga Eropa dan Asia di susunan pemain utama skuad Garuda. Sebagai catatan, dalam 3 tahun terakhir Indonesia sudah memiliki 13 pemain naturalisasi yang bermain di Liga Eropa. Lanjutnya. Jelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia gerak cepat, cari mesin gol di ronde ketiga. Siapa yang pantas? Timnas Indonesia masih membutuhkan mesin gol menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, usai mengalahkan Filipina 2-0 dan menempati posisi runner-up grup F. 2 gol kemenangan Indonesia dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu dicetak Tom Haye dan Rizky Ridho. Selama berkiprah di grup F, Indonesia berhasil mencetak 8 gol. Gol-gol itu dikemas oleh 8 pemain berbeda. Ada nama Shane Patinama, Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Ramadan Sananta, Tom Haye, dan Rizky Ridho di dalam daftar pencetak gol kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, kinerja lini depan masih menjadi sorotan Shin Tae-yong. Pasalnya barisan penyerang Indonesia masih belum maksimal memanfaatkan peluang. Jujur, saya tidak bisa memberikan nilai yang baik pada lini depan, kata Shin Tae-yong dalam keterangannya. Memang para pemain depan harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang baik, kata dia menambahkan. Indonesia sebenarnya masih mempunyai beberapa opsi di lini depan. Dari bangku cadangan, masih ada Dimas Drajat. Tapi, penyerang Persikabo 1927 itu belum bisa memberi kontribusi positif dengan menit bermain yang terbatas. Ramadan Sananta juga masih bisa menjadi pilihan untuk pos striker tengah. Di pos penyerang sayap, Malik Rizaldi juga belum mendapatkan kesempatan bermain. Alternatif lain, ada nama Jens Raven yang bergabung di Timnas Indonesia U20. Pemain berusia 18 tahun itu dipilih langsung oleh Shin Tae-yong. Di turnamen Maurice Revelo, Raven sudah mendapatkan kesempatan bermain dari Indra Shafri. Hanya saja, kurangnya suplai bola membuat Jens Raven belum bisa berkontribusi membuat gol dalam 4 pertandingan. Bersama FC Dordrecht U21,
Raven mendapat kesempatan bermain 9 kali pada musim 2023-2024. Dia memberi kontribusi 4 gol. Sosok Raven berpotensi menjadi andalan di lini depan. Selain Raven, ada juga Mauresmo Hinoke. Dia sejauh ini menjadi satu-satunya pencetak gol Indonesia di ajang Toulon Cup. Aksi Mauresmo yang eksplosif di sisi sayap Garuda Muda meminta netizen Indonesia berharap agar Shin Tae-yong bisa segera mempromosikan Mauresmo ke tim utama. Sementara drawing grup kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga baru akan digelar pada 27 Juni 2026. Pelaksanaannya dilangsungkan di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan lawan yang lebih berat, Indonesia wajib bisa lebih efektif lagi di muka gawang lawan. Oleh karena itu, Shin Tae-yong wajib untuk mencari mesin gol. Ini syarat dan jumlah pertandingan yang harus dipenuhi Timnas Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia meraih tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Filipina 2-0. Namun, perjalanan Indonesia menuju putaran final Piala Dunia 2026 belum berakhir dengan mencapai putaran ketiga. Lolos ke putaran ketiga memastikan Timnas Indonesia satu tiket ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi, merupakan kelolosan kedua berturut-turut di bawah arahan Shin Tae-yong. Lantas berapa jumlah laga yang dibutuhkan Timnas Indonesia untuk memenangi tiket Piala Dunia 2026 zona Asia? Di putaran ketiga, Timnas Indonesia bersaing dengan 17 negara lain untuk memperebutkan 6 tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Tim-tim tersebut akan dibagi menjadi 3 grup dengan masing-masing tim memainkan 10 pertandingan. Juara dan runner-up dari setiap grup akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun, perjalanan Indonesia tidak akan mudah, karena mereka akan berhadapan langsung dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Iran, dan Arab Saudi. Jika tidak berhasil meraih salah satu dari 6 tiket otomatis, Timnas Indonesia masih memiliki peluang melalui putaran keempat dengan berusaha finish di peringkat 3 atau keempat grup putaran ketiga. Tim-tim yang berada di posisi ketiga dan keempat akan dibagi menjadi 2 grup di putaran keempat. Setiap tim akan menghadapi 2 pertandingan dalam putaran keempat dengan format single round robin. Timnas Indonesia harus finish sebagai juara grup untuk langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Jika mereka hanya menjadi runner-up, masih ada peluang melalui babak playoff benua dengan sistem home dan away. Tim Indonesia harus menang dalam laga tersebut untuk melangkah ke babak berikutnya. Pemenang playoff akan berhadapan dengan perwakilan dari konfederasi lain dalam playoff interkontinental untuk merebut 2 tiket terakhir ke Piala Dunia 2026. FIFA telah mengonfirmasi bahwa playoff interkontinental akan melibatkan 6 tim dari 5 konfederasi yang akan berlangsung dengan sistem gugur di salah satu negara tuan rumah Piala Dunia 2026. Proses ini berarti Timnas Indonesia dapat meraih tiket ke putaran final Piala Dunia dalam rentang waktu antara 10 hingga 16 pertandingan, tergantung pada hasil di setiap babak kualifikasi dan playoff. Wow! Menpora Dito PD Timnas Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Ini dasar keyakinannya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo percaya diri Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Menpora yakin Timnas Indonesia bisa mencetak sejarah terbesar untuk Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo mengaku terpukau dengan pencapaian Timnas Indonesia setelah jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baginya, ini merupakan hasil yang luar biasa dari kemajuan para penggawa asuhan Shin Tae-yong. Pastinya ini suatu progres yang sangat baik dan kami harus berbangga. Karena ini merupakan sejarah juga dari sepak bola Indonesia sebab lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Dito. Menurut dia, permainan timnas saat ini telah banyak mengalami kemajuan yang signifikan, meski di beberapa aspek memang masih perlu ada peningkatan. Lebih lanjut, Menpora mengakui permainan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan saat ini menunjukkan permainan atau gameplay yang bagus dan menjadi enak ditonton penikmat sepak bola tanah air. Tapi, mungkin catatan saya Indonesia perlu memperkuat lini depan dan penyerangnya. Namun,
Saya yakin sudah menjadi pertimbangan dan evaluasi dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, ujar Menpora Dito. Ia menambahkan, program naturalisasi diharapkan menjadi jembatan untuk proses transfer pengetahuan dan pengalaman dari pemain keturunan yang bermain di liga yang jauh lebih maju dibandingkan Indonesia kepada pemain lokal. Dito berharap pemain diaspora yang telah naturalisasi bisa mengajarkan teknik-teknik permainan sepak bola yang mereka dapat dari luar negeri atau klub-klub yang ada di Liga Top Eropa seperti Serie A Italia dan Eredivisie Belanda. 4 pemain grade A yang bisa dipanggil STY sebagai tambahan amunisi timnas Indonesia di putaran ketiga. Nomor 1 main di Liga Inggris. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih membuka kemungkinan untuk menaturalisasi pemain keturunan di Eropa. Berikut deretan pemain grade A yang bisa diberi paspor WNI. Indonesia sudah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, skuad Garuda akan bersaing dengan 17 tim lain di Asia untuk memperebutkan tiket ke turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ada 8 jatah tiket yang dialokasikan untuk wakil-wakil Asia. Dengan skuad yang dimiliki saat ini, Ketum PSSI, Erick Thohir, sudah bilang belum cukup untuk bersaing. Oleh karena itu, masih ada beberapa pemain yang bisa diberi paspor Indonesia. Berikut daftarnya. Jairo Riedewald. Nama Jairo Riedewald sudah sering disebut akan menjadi pemain berikutnya yang dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain 27 tahun itu mempunyai darah Ambon dari neneknya. Baru-baru ini, Jairo sudah menolak tawaran untuk memperkuat timnas Suriname. Hal itu yang memicu rumor bahwa Jairo akan memilih membela timnas Indonesia. Ex-pemain Ajax dan Crystal Palace itu bisa bermain di beberapa posisi. Gelandang bertahan, bek tengah, dan fullback kiri merupakan posisi terbaiknya. 2. Ole Romeni. Lini serang masih menjadi pekerjaan rumah untuk timnas Indonesia. Ada pemain berdarah Medan, Ula Romeni, yang bisa menjadi opsi untuk dinaturalisasi. Romeni merupakan pemain yang bisa beroperasi di 3 posisi lini depan. Dia bisa menjadi penyerang sayap kiri dan kanan, juga penyerang tengah. Bersama FC Utrecht musim ini, Romeni mendapatkan kepercayaan bermain 15 kali. Dia memberikan sumbangan 1 gol. Kevin Dix. Untuk menambah opsi lini belakang, Kevin Dix bisa menjadi pilihan untuk dinaturalisasi. Bek FC Copenhagen itu memang sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dix mempunyai darah Maluku dari ibunya. Bersama klub Denmark itu musim ini, Dix menunjukkan diri mampu tampil bagus. Dix bermain 51 kali di semua ajang dengan sumbangan 4 gol dan 2 assist. Salah satu penampilan terbaik Dix di musim ini saat FC Copenhagen mengalahkan Manchester United di Liga Champions. 4. Emil Audero Mulyadi. Emil Audero Mulyadi merupakan salah satu pemain keturunan grade A di posisi penjaga gawang. Kiper kedua Inter Milan itu tak kunjung mendapat panggilan dari timnas Italia. Kini, Indonesia mempunyai peluang untuk tampil di Piala Dunia. Hal itu yang bisa menjadi daya tarik untuk Emil segera mau dinaturalisasi dan bisa bermain untuk timnas Indonesia. Beresiko masuk grup neraka. Media Vietnam prediksi timnas Indonesia tak punya peluang di putaran ketiga. Ini alasannya. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil sepak bola Asia Tenggara yang mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain timnas Indonesia, 17 tim lain juga telah memastikan diri tampil di putaran ketiga kualifikasi. Mereka adalah Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, dan Palestina. Tim-tim ini akan dibagi menjadi 3 grup pada putaran ketiga kualifikasi. Masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Adapun prinsip penyemaian pembagian grup akan didasarkan pada peringkat Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA. Berdasarkan prinsip tersebut, Indonesia yang menduduki peringkat 134 dunia dalam ranking FIFA dinilai sebagai tim lemah. Dari 18 tim yang lolos ke putaran ketiga,
Indonesia hanya unggul atas Kuwait yang duduk di peringkat 137 dunia. Dengan demikian, tim besutan Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menempati pot unggulan terakhir alias pot 6 sebelum dilakukan drawing atau pengundian grup. Dengan masuk di pot unggulan terakhir, itu artinya Indonesia akan berisiko menghadapi tim-tim kuat dari pot 1 hingga pot 5. Contohnya, mereka bisa satu grup dengan salah satu dari 3 tim peringkat tertinggi di Asia yakni Jepang, 17, Iran, 20, atau Korea Selatan, 22. Semuanya ada di pot unggulan pertama, pot 1. Berikutnya, Indonesia juga akan bisa satu grup dengan salah satu lawannya dari pot 2 yaitu Australia, 23, Qatar, 35, atau Irak, 55. Lawan lain tim Garuda adalah Arab Saudi, 56, Uzbekistan, 62, atau Yordania, 68, dari pot 3. Lalu tim unggulan kelima, pot 5, terdiri dari tim Cina, 89, Palestina, 95, dan Kirgistan, 100. Di pot unggulan terakhir, pot 6, Indonesia tergabung bersama Korea Utara, 110, dan Kuwait, 137. Melihat situasi tersebut, media Vietnam dan Tri memprediksi timnas Indonesia berisiko gagal apabila masuk ke dalam grup neraka yang berisikan tim-tim sulit. Indonesia berisiko terjerumus ke grup yang sangat sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tulis judul dalam artikel yang dimuat Dantri. Grup tersulit yang bisa diikuti oleh tim dari negeri ribuan pulau adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, UEA, dan tim Cina. Jika masuk dalam kelompok ini, Indonesia hampir tidak punya peluang untuk melanjutkan. Sebaliknya, media tersebut menilai Indonesia berpeluang sukses apabila mendapatkan lawan yang terbilang mudah yakni Korea Selatan, Irak, Yordania, Bahrain, dan Kirgistan. Sesuai aturan, 2 tim teratas di setiap grup nantinya berhak mendapatkan tiket ke putaran final Piala Dunia.